Harry diam-diam telah menyimpan rasa yang dalam pada Akila sejak Akila masih duduk di bangku SMP. Bukan karena penampilan Akila yang menarik perhatian, tapi karena semangat dan keberanian Akila yang selalu terpancar dalam setiap langkahnya, dan itu membuat Harry tertarik kepada Akila. Akila berbeda dari yang lainnya. Akila punya nyali, prinsip, dan tekad yang kuat. Bahkan saat itu, di usianya yang masih belia, sudah membuat Harry kagum secara diam-diam. Harry selalu memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu bahwa Akila sering jadi pusat perhatian karena keberanian bersuara. Atau saat ia berdiri membela temannya, atau ketika juga tanpa ragu tampil di atas panggung meskipun banyak yang meremehkannya. Dari sanalah itu, Harry mempunyai rasa yang tumbuh perlahan tanpa suara, tanpa pernah padam. Bahkan ketika mereka akhirnya masuk dalam geng tersebut, Harry terus memperhatikan Akila dalam senyumannya. Kini, saat Akila mulai tumbuh menjadi sosok yang semakin kuat dan percaya diri, terlebih setelah banyak hal yang terjadi di hidupnya, Harry semakin tak bisa menepis perasaannya kepada Akila. Ia bangga melihat Akila berkembang, tapi di sisi lain ada sedikit rasa takut. Takut jika perasaannya tak akan pernah sempat ia ungkapkan. Namun satu hal yang pasti, semangat dan keberanian Akila adalah nyala yang selalu membuat Harry jatuh cinta lagi dan lagi kepada Akila. Perasaan Mohan di sini terhadap Raisa perlahan mulai tumbuh menjadi rasa yang lebih dalam dari sekedar rasa nyaman. Raisa bukan hanya teman lama atau mantan kekasih yang kembali hadir di hidup Mohan, tapi kini menjadi seorang yang begitu peduli dan tulus dalam membantu. Sejak kejadian di kontrakan kejadian di restoran itu, saat di sini Raisa akhirnya terbongkar karena ia adalah adik dari Catalina. Di sini membuat Raisa menangis hingga pada akhirnya Mohan pun memeluk Raisa dengan sangat erat untuk menyembuhkan luka Raisa. Mohan sangat menghargai segala hal yang berhubungan dengan Raisa, apalagi yang ia lakukan. Dia bisa merasakan bahwa Raisa sedang dalam rasa pemulihan setelah konflik emosional yang begitu berat dengan Catalina. Dan dia tak ingin Raisa menghadapi semua itu sendirian. Karena itu, ketika Raisa menunjukkan tanda-tanda belum sepenuhnya baik-baik saja, Mohan rela menunda segala urusan band demi membuat Raisa lebih baik lagi dan hadir untuk menemani Raisa saat di kontrakannya. Ia tahu betul bahwa band penting apalagi menjelang pentas seni, namun saat ini Raisa adalah prioritasnya. Dalam hati Mohan ada rasa bersalah karena dulu ia sempat meninggalkan Raisa dan memilih jalan lain. Ketika Raisa kembali dan menunjukkan dukungan yang luar biasa, Mohan merasa punya tanggung jawab untuk tidak menyia-nyiakan Raisa. Perasaan itu bukan semata hadir karena Raisa pernah jadi bagian dari masa lalunya. Karena pada saat ini, Raisa juga menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari masa depan Mohan. Seseorang yang siap menghadapi segalanya bersama, termasuk bahaya dari orang misterius yang terus mengintainya sampai saat ini. Mohan tidak ingin melihat Raisa terluka lagi, dan meski ia belum benar-benar melupakan Akila, Raisa memberinya tempat untuk merasa tenang, merasa diterima. Maka dari itu, keputusan untuk menunda sementara urusan band adalah bentuk rasa terima kasih dan kepedulian Mohan terhadap Raisa. Ia ingin membalas ketulusan Raisa dengan caranya sendiri dengan hadir untuk melindungi dan menjadi sosok yang bisa diandalkan bagi Raisa. Perasaan Fatah kepada Zara begitu dalam dan hangat, meskipun saat ini situasinya membuat harus ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Akila karena urusan bisnis. Zara bukan hanya pacarnya, ia adalah sosok yang selama ini hadir untuk Fatah, mendukungnya dalam diam, memahami tanpa harus selalu mengerti, dan mencintai tanpa menuntut balasan yang berlebihan. Fatah tahu Zara memiliki hati yang lembut dan penuh kesabaran. Ketika Fatah meminta izin kepada Zara untuk memulai bisnis waralaba bersama Akila, Fatah bisa melihat jelas bahwa meskipun Zara mengangguk setuju dan tersenyum, ada luka kecil di matanya. Namun Zara tidak pernah mempermasalahkannya.
Ia justru memberi dukungan penuh walaupun harus menekan rasanya yang sangat cemburu sekali melihat Akila dan Fatah. Itulah yang membuat Fatah semakin menghargai dan menyayangi Zara. Di matanya, Zara adalah bentuk cinta yang dewasa, yang mengerti bahwa membiarkan seseorang tumbuh juga adalah bentuk mencintai. Akhirnya hubungan antara Harry dan Mayang terjawab sudah yang selama ini tertutup rapat. Kini benar-benar terjadi. Bukan hubungan yang tiba-tiba tumbuh, tapi hubungan yang bermula pada masa lalu yang penuh pengorbanan dan hutang budi yang tak terbalas. Bertahun-tahun lalu, saat Mayang berada di titik terendah dalam hidupnya, Harry adalah satu-satunya orang yang berdiri paling depan untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Masalah besar yang menimpa perusahaan Mayang dulu sempat mengguncang segalanya, termasuk nama baik suaminya yang terseret dalam kasus hukum. Saat semua orang menjauh dan menjatuhkan, Harry justru melangkah maju, menjadi tameng, bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri tanpa menyebut nama suami Mayang. Dan keputusan itulah membuat Harry harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Semua itu dilakukan tanpa syarat, demi menyelamatkan reputasi Mayang di masa depan. Dan bahkan di sini Harry pun menyimpan semua uang-uangnya di Mayang dan beberapa kliennya agar Harry tidak diambil uangnya oleh kepolisian. Sementara itu kini setelah semuanya kembali tenang dan Harry telah bebas, Mayang merasa hutang budinya terlalu besar untuk diabaikan. Ia tahu tak ada yang bisa benar-benar membalas pengorbanan sebesar itu. Tapi ia bersumpah akan melakukan apapun untuk Harry, termasuk memberi apa yang Harry minta. Bagi Mayang, ini bukan tentang cinta semata. Ini tentang loyalitas, rasa terima kasih, dan rasa bersalah yang selama ini diam-diam ia simpan dalam hatinya. Hubungan mereka pun tidak dibangun di atas romantisme belaka, melainkan sejarah panjang yang penuh luka, pengorbanan, dan kesetiaan tak tergantikan. Dan kini, hubungan itu akhirnya terjadi sebagai bentuk dari kepercayaan dan balasan dari pengorbanan yang dulu pernah Harry beri untuk nama baik Mayang dan masa depan Mayang. Harry datang di masa lalu yang sangat rumit, namun niat yang tulus. Setelah keluar dari penjara, ia memutuskan untuk memulai hidup baru. Dan salah satu langkah besar yang ia ambil adalah kembali bersekolah, meskipun itu berarti ia harus memalsukan umurnya demi bisa diterima di asrama yang sama dengan Akila. Semua itu bukan karena Harry ingin bermain-main, melainkan karena ia punya tekad yang kuat untuk menata masa depan, sekaligus mendekatkan diri pada seseorang yang sudah lama ia kagumi, yaitu Akila. Ternyata, perasaan Harry pada Akila bukan hal baru. Bahkan sejak Akila masih SMP, Harry sudah menyimpan rasa kagum dan ketertarikannya. Bahkan Harry juga sempat menyampaikan hal itu kepada Mayang. Namun saat itu, Mayang menolak mentah-mentah. Mungkin karena latar belakang Harry yang dinilai kurang baik, dan Akila juga masih di bawah umur. Atau karena Mayang terlalu protektif terhadap Akila. Namun kini, segalanya berubah. Melihat Harry yang berusaha bangkit dan menunjukkan perubahan yang nyata, Mayang justru membuka pintu selebar-lebarnya. Ia tak ingin memandang Harry dengan curiga, apalagi setelah Harry dengan sepenuh hati menawarkan bantuan. Akila, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang fokus dan ambisius, kini mulai memperlihatkan sisi lainnya. Rasa ingin tahu yang begitu besar terhadap misteri di sekelilingnya. Setelah merasa banyak hal yang aneh terjadi, mulai dari keberadaan Ukno, tekanan misterius pada Mohan, hingga keputusan-keputusan yang tidak biasa dari orang-orang di sekitarnya. Akila merasa ia tak bisa hanya diam dan menunggu jawaban datang begitu saja. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk membentuk geng investigasi. Akila tidak sendirian, ia menggandeng 2 orang menurutnya bisa dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk diajak menyelidiki. Harry yang punya jaringan informasi yang luas di sekolah dan cepat menangkap pola,
serta William, siswa cerdas yang mempunyai minat besar di bidang teknologi dan sangat teliti, sama seperti Harry. Ketiganya pun mulai menyusun rencana, mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil dari kejadian-kejadian yang selama ini terkesan ganjil dan saling berkaitan pada diri Aquila dan di sekitar Aquila. Sebelumnya Aquila juga telah menawarkan Fatah untuk gabung ke geng investigasi miliknya. Akan tetapi, di sini Fatah tidak suka membentuk geng tersebut dan akhirnya Fatah tidak jadi untuk masuk geng investigasi bersama Aquila. Meski ide ini terdengar seperti lelucon dari awal, Aquila serius menjalankannya. Ia bahkan menamai grup mereka sebagai unit kebenaran secara diam-diam dan menggunakan kode tertentu jika ingin berbagi info yang sangat sensitif. Mereka mulai memetakan siapa saja yang terlibat dalam lingkaran misteri ini, mulai dari Ukno, orang misterius yang menekan Pahari, Bu Anita, hingga relasi tersembunyi antara orang-orang dewasa di sekitar mereka. Bagi Aquila, geng ini bukan hanya tentang rasa penasaran, ini juga soal upaya mengambil kendali atas hidupnya yang selama ini diatur oleh orang lain. Lewat investigasi ini, Aquila merasa lebih kuat, lebih berani, dan punya tujuan baru, terutama saat ia mulai menduga bahwa apa yang terjadi kepada dirinya itu disungkap oleh siapa Ukno sebenarnya.